Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita sekalian masih bisa melakukan banyak aktivitas dalam hidup kita ini, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya di hari-hari awal bulan Zulhijjah ini, Allah masih berikan kesempatan kepada kita sekalian masuk di waktu yang utama, yang nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hari-hari yang lainnya, termasuk jihad fisabilillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian kemampuan untuk memaksimalkan 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak salat sunnah, dengan lebih khusyuk bisa melaksanakan salat kita, bisa memperbanyak membaca Al-Quran, bisa melaksanakan puasa, bisa bersedekah, berinfak, dan juga bisa melaksanakan penyembelihan, bisa berkorban, menyembelih binatang nanti pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan masih dalam kegiatan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, kemudian membuat perjanjian dengan orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah, yang kemudian orang-orang ini, ya kemarin sudah kita ulas, dari Bani Qainuqa, dari bangsa Yahudi, mengkhianati perjanjian ini, yang kemudian akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk hukuman, keluar meninggalkan rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, meninggalkan Madinah. Maka kemudian yang kedua disusul pengkhianatan yang kedua, yaitu dari orang Yahudi ini, yaitu Bani Nadir. Ya, Bani Nadir. Ini disebut, yang mereka juga mengalami pengusiran setelah pengepungan, mengalami pengusiran sehingga mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta kekayaan mereka, kecuali yang mampu mereka bawa di atas unta-unta mereka. Ada yang pergi ke Khaybar, ada yang pergi ke Syria. Pengkhianatan, pengusiran mereka ini disebabkan, terutama Bani Nadir ini, disebabkan dua hal. Yang pertama adalah surat dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang menyurati mereka, Bani Nadir ini, mengancam akan menyerang mereka jika mereka tidak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka berembuk dan merencanakan sebuah pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi beserta 30 sahabatnya untuk menemui mereka, untuk datang kepada mereka, mengajak berembuk atau apa. Sehingga Nabi SAW ditemani 30 sahabat berangkat ke tempat mereka. Kemudian setelah itu Nabi SAW ditemui oleh utusan dari
Yahudi Bani Nadir ini yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar 3 orang saja yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menemani mereka. Sementara mereka telah menyiapkan senjata untuk menghabisi Nabi. Namun kemudian bocor karena salah satu wanita mereka kemudian mengkabarkan itu kepada ponakannya, yang keponakannya itu telah menjadi seorang muslim. Lalu dia bersegera memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera kembali ke Madinah. Kemudian yang kedua, jadi ini pengkhianatan Bani Nadir yang pertama. Jadi mereka mengkhianati perjanjian di mana antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau secara umum penduduk Madinah harus saling membantu, saling mendukung. Tidak boleh saling menyerang. Jika ada serangan dari luar, maka mereka bersama-sama menjaga Madinah. Tidak boleh bersengkokol dengan orang luar Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Mereka khianati. Kemudian sebab yang kedua adalah waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dari Muhajirin dan Ansor datang ke Masjid Quba sholat. Setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka, Bani Nadir ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk meminta bantuan kepada mereka agar membayar diat atau denda, ya, atau tebusan ganti rugi atas pembunuhan 2 orang dari Bani Kilab yang dilakukan oleh anggota mereka, yaitu Amir bin Umayyah Ad-Damri. Yang dibunuh oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri, orang dari Bani Nadir. Jadi mereka membunuh pembunuhan tanpa sengaja, sehingga terbunuh 2 orang dari Bani Kilab. Yang mana keduanya ini atau Bani Kilab ini telah mendapatkan jaminan perlindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, minta kepada mereka agar memberikan tebusan ini, diat ini kepada keluarga korban. Dan mereka mengatakan, baik wahai Abu Qasim, kami akan memenuhi apa yang menjadi permintaanmu. Namun kemudian mereka berbisik-bisik masuk ke rumah dan merencanakan untuk menghabisi Nabi dengan cara melemparkan batu dari atas rumah. Melemparkan batu besar di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di samping rumah mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus malaikat akan rencana jahat mereka ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergegas kembali ke Madinah, yang mana para sahabat tidak tahu. Dan mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah SAW segera kembali ke Madinah? Dan Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tahu beliau akan rencana buruk orang-orang Bani Nadir tersebut. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah mengirim sebuah utusan kepada mereka agar mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, pergi dari Madinah, tidak boleh membawa senjata kecuali dan hanya boleh membawa barang-barang yang bisa mereka bawa. Dan Nabi SAW memberikan tempo 10 hari. Jika sampai 10 hari mereka tidak segera keluar, maka mereka akan diperangi. Ketika mereka di hari-hari itu bersiap-siap untuk meninggalkan Madinah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah-rumah mereka, tiba-tiba datanglah utusan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, yang menjanjikan mereka bantuan. Kalian gak usah meninggalkan rumah-rumah kalian. Ya, kami Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 2.000 orang yang mengikutinya akan menolong kalian. Tinggallah di benteng-benteng kalian. Akhirnya mereka urung untuk pergi. Dan mereka tinggal di benteng-benteng mereka, benteng Bani Nadir, dengan bersenjatakan panah dan batu. Ketika Nabi SAW dan kaum muslimin mengepung mereka dan membakar kebun-kebun mereka, sehingga mereka protes. Ya, kenapa
engkau wahai Abu Qasim, dulu melarang kami, melarang untuk berbuat kerusakan, tapi kamu membuat kerusakan sendiri. Jadi kebun-kebunnya pun ditebangi oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala ditebangi, yang dibiarkan. Sehingga mereka kemudian menyerah. Sementara karena orang-orang munafik yang mereka menjanji untuk menolong mereka, membantu mereka dengan 2000 pasukan itu hanya omong kosong. Melihat kaum muslimin mereka gentar. Mereka melihat kaum muslimin yang mengepung benteng Bani Nadir ini, Allah jadikan hati-hati mereka ciut, takut. Mereka berkhianat dengan Bani Nadir. Akhirnya terpaksa Bani Nadir menyerah dan meninggalkan kampung halaman mereka. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan. Ya. Mereka ada yang pergi ke Khaybar, ada yang pergi ke Syria. Ini dua sebab Bani Nadir ini diperangi, dikepung kaum muslimin dan diperangi oleh kaum muslimin atas perintah Rasulullah SAW karena pengkhianatannya atas perjanjian yang sudah disepakati bersama, perjanjian Madinah, untuk saling menjaga keamanan, tidak membuat makar, ya, tidak memprovokasi, tidak bekerja sama dengan orang-orang luar Madinah, ya, tidak bekerja sama untuk menyerang kaum muslimin. Mereka telah merusak kehormatan kota Madinah. Maka dengan itu kemudian mereka dihukum oleh Nabi SAW dengan disuruh pergi. Jika nggak mau ya dikepung, diperangi, sehingga mereka menyerah dan kemudian mereka pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kurang lebih secara ringkas tentang pengepungan dan pengusiran Bani Nadir, salah satu dari Bani Yahudi yang mereka mengkhianati perjanjian Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedahnya dari kejadian ini, kejadian peristiwa Bani Nadir ini? Yang pertama, Islam adalah hukum yang sempurna. Jadi agama Islam adalah agama yang memiliki hukum yang sempurna. Bukan hanya urusan sesama penduduk Madinah, tapi juga hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya. Hubungan sesama kaum muslimin. Kemudian adalah hubungan dengan non-muslim. Ya, hubungan dengan non-muslim. Dan kalau ini kita jabarkan ya tentu banyak, luas sekali. Misalnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara hamba dengan Allah. Dahulu sempat kita singgung dengan aktivitas di masjid. Kemudian persaudaraan di antara kaum muslimin. Nanti ada hubungan sesama kaum muslimin, itu ada hubungan rakyat dengan pemimpin. Bagaimana muamalah pemimpin dengan rakyat, antara tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua dengan anak, hubungan dengan tetangga. Semuanya diatur di dalam Islam. Termasuk juga hubungan dengan non-muslim yang ada di dalam Islam, wilayah Islam ataupun yang di luar wilayah Islam. Jadi semua menunjukkan kesempurnaan di dalam hukum Islam, dan tidak ada agama yang mengatur sedemikian detail selain agama Islam. Kemudian pelajaran yang kedua, Islam ternyata lebih dulu berbicara dan praktekkan HAM dibandingkan orang sekarang yang ramai-ramai berbicara tentang HAM. 14 atau 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah berbicara tentang masalah ini dalam perjanjian Madinah ini. Bahwasanya orang-orang non-muslim, mereka bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
tanpa harus diganggu. Jadi sesungguhnya Islam itu nggak neko-neko, baik di mana saja, nggak cari musuh. Tapi ketika dimusuhi, ya Islam bukan penakut. Ya Islam bukan penakut. Jadi Islam ternyata lebih dahulu berbicara tentang masalah HAM. Dibandingkan orang-orang sekarang yang rame-rame, sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM. Di dalam perjanjian Madinah ini, ya 14 abad atau 15 abad yang lalu, Islam telah menjamin kebebasan dalam berkeyakinan bagi non-muslim, menjaga keselamatan mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga keamanan negeri yang mereka tempati bersama, dan keamanan penduduknya dan lain sebagainya. Ada kebebasan berkeyakinan, bisa dengan berkarya dan sebagainya, dijamin. Dan ini merupakan bukti toleransi Islam. Yang orang kemudian menyerang Islam, orang-orang non-muslim, orang kafir menyerang Islam, dikatakan tidak toleran. Dan fakta sejarah membuktikan bahwasanya Islam adalah agama yang toleran, agama yang menjunjung HAM, hak asasi manusia. Bahwasanya manusia berhak melakukan sesuai dengan keyakinannya, berhak untuk mendapatkan keamanan, berhak untuk tinggal di suatu daerah, semua dijamin. Islam adalah agama yang toleran. Bukti toleransi Islam adalah orang kafir dhimmi yang tinggal di wilayah Islam mendapatkan jaminan keamanan. Orang yang membunuh kafir dhimmi, ya, orang yang mengganggu seperti mengganggu Rasulullah SAW, dapat jaminan. Walaupun dia non-muslim. Di mana dia setelah ada perjanjian dengan penguasa kaum muslimin, maka mereka aman. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diresei. Islam. Dan hanya ada pada Islam. Berbeda sekali ketika penguasa itu penguasa kafir. Dan kaum muslimin minoritas. Maka sungguh menderita kaum muslimin yang minoritas di tengah lingkungan mayoritas orang-orang kafir. Sangat jauh berbeda ketika non-muslim itu berada di mayoritas kaum muslimin. Apalagi di negeri kita ini. Sampai mereka bisa beribadah di masjid-masjid kita. Nah ini kok. Tapi yang ini bukan tidak patut untuk ditiru. Ya. Saking tolerannya kebablasan seperti gitu. Ya, sampai ibadah saja harus di gereja gitu. Ya, kebablasan. Jadi sangat berbeda sekali dengan kaum muslimin ketika berada di negeri yang mayoritas non-muslim. Maka yang terjadi seperti yang kita baca, kita dengar dalam berita-berita. Bagaimana ketika penguasa itu Yahudi di Palestina? Ya, bagaimana jika penguasanya itu non-muslim? Maka Rohingya terlunta-lunta. Kaum muslimin Rohingya. Kaum muslimin India tidak mendapatkan haknya. Ya. Untuk belajar dicegat dan sebagainya, kan gitu kan berita. Seorang wanita yang dicegat ketika mau kuliah gitu. Masjid-masjid dilempari, gitu. Dirusak, dirobohkan, seperti yang terjadi di India, di Kashmir, ya, di mana lagi, di Cina, ya, suku Hui, Muslim, dan di negara-negara yang kaum muslimin minoritas tidak mendapatkan apa yang didapatkan mereka ketika mereka berada di negara yang mayoritas muslim atau penguasanya muslim. Di zaman Nabi SAW aman mereka, walaupun minoritas, bebas mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya mereka. Mereka punya hak yang sama untuk menjaga keamanan, saling tolong-menolong, saling membantu, saling menjaga negerinya dari serangan luar.
Dan juga hal-hal yang lain yang kadang-kadang mereka rindu dengan penguasa-penguasa Muslim seperti itu ketika pergantian dipimpin oleh mereka sendiri. Ternyata banyak tercatat dalam sejarah seperti itu. Di antara kemenangan, faktor kemenangan kaum muslimin ketika menyerang Cordoba adalah pengkhianatan orang-orang Nasrani yang memberikan jalan kepada pasukan kaum muslimin karena tidak puas dengan kepemimpinan sesama saudara seagama mereka. Karena kedoliman yang dilakukan penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah bukti toleransi Islam. Maka kemudian janganlah kita ikut-ikutan untuk menjadi corong, menjelek-jelekan Islam. Kita ini orang Islam, malah jadi corongnya orang kafir untuk menjelek-jelekan agamanya sendiri. Ya. Toleransi, hak asasi manusia, ada toh yang seperti itu. Ini orang Islam malah menjelek-jelekan Islamnya sendiri. Gitu. Jangan-jangan orang bayaran. Gitu. Dan ternyata seperti yang disampaikan oleh Kodendi itu, ada ternyata dosen-dosen atau ustadz-ustadz yang muslim itu ternyata itu aslinya Kristen gitu. Tapi jadi ustadz, jadi ini. Pernah lihat videonya itu. Pengakuan dosen yang dibenarkan oleh Kodendi itu. Ada tahapan-tahapannya seperti itu sampai kemudian menjadi seperti snogorganya gitu. Itu levelnya berapa gitu. Ya, yang namanya Abdul Ghaffar, ulama. Padahal sungguhnya dia adalah orientalis. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini adalah keji dan buruknya tabiat orang-orang Yahudi. Ya, keji dan buruknya tabiat orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sampai sekarang. Yang selalu menampakkan permusuhan terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Dan sepertinya ya sampai hari kiamat akan seperti itu. Karena Al-Qur'annya sudah jelas, selalu kita baca. Ya. Dan dibaca kaum muslimin sampai hari kiamat insyaallah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian. Sampai kalian mengikuti milah-milah mereka. Sampai kalian mengikuti agama-agama mereka. Kalau tidak bisa berpindah agama, ya kelakuannya seperti mereka. Kebiasaannya seperti mereka. Budayanya seperti mereka. Ya orang Islam, ya namanya Islam, ya namanya soleh, namanya Muslim. Gitu. Tapi ya tidak pernah sholat. Ya. Ketika rame-rame yang dijelekkan agamanya. Ya minum khamr, ya wedoan, ya dan sebagainya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi permusuhan mereka ini sampai pada kalau mereka berkuasa gitu. Sampai mengintervensi bukan hanya agamanya supaya ikut mereka gitu. Supaya murtad dan sebagainya, tapi sampai nama pun disuruh mengikuti mereka. Tidak boleh orang Islam memakai nama Islam atau yang khas-khas Islam harus dirubah sesuai dengan nama-nama yang mereka inginkan. Untuk merubah secara total. Jadi menjauhkan nilai-nilai keislaman itu dari kaum muslimin. Sampai demikian begitu usahanya. Maka tidak ada kemudian namanya Islam. Tidak ada nama Islam. Namanya Kristen, namanya ini, namanya itu. Bukan hanya cara berpakaiannya, tapi sampai nama itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita mengetahui, mengambil pelajaran di sini tentang tabiat orang-orang Yahudi.
akan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Walaupun mereka terikat dalam sebuah perjanjian, mereka bisa mengkhianati itu. Walaupun mereka bersepakat dengan orang yang paling mulia, itu Nabi Muhammad SAW, maka mereka bisa mengkhianatinya. Ya, berani untuk itu dan menampakkan permusuhannya. Ingin membunuh Nabi SAW, bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Islam. Kemudian seperti yang kita ketahui kemarin, mereka menunjuk nggak suka lihat orang jilbaban itu, kemudian mereka ingin membukanya. Gitu. Ini adalah sikap-sikap permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, dan itu terjadi sampai sekarang. Ya karena sudah dinas seperti itu. Karakter watak orang-orang Yahudi itu sampai sekarang seperti itu. Permusuhannya terhadap Islam. Hanya saja kadang-kadang banyak orang Islam yang tidak mengetahui tentang trik peperangan mereka sekarang ini. Mungkin tidak menyerang dengan senjata, tapi dengan ideologi, ya, dengan budaya, dan seperti itu. Yang intinya kita mengikuti mila-mila mereka, mengikuti agama mereka, budaya mereka, tata cara mereka. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu mereka terbukti telah membunuh nabi-nabi, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah heran jika sekarang ini mereka mudah sekali membantai kaum muslimin. Ya, seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Selain karena mereka menganggap bahwasanya Yahudi itu, bangsa Bani Israel itu adalah ras yang paling tinggi. Dan yang lainnya itu adalah rendah seperti binatang. Maka gampang saja mereka membunuhnya. Jadi kalau mereka berbicara tentang HAM, maka sesungguhnya itu adalah kamuflase. Itu bohongan itu sebenarnya. Watak, karakter asli mereka tidak seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lainnya adalah pembelaan seorang muslim terhadap wanita. Pembelaan seorang muslim terhadap wanita yang dilecehkan oleh orang Yahudi. Bani Qainuqa yang kemarin itu. Ketika seorang wanita Ansor hendak menyepuh perhiasannya di pasar Bani Qainuqa, seorang laki-laki Yahudi berusaha untuk membuka hijabnya. Dan bagaimana perjuangan wanita ini untuk mempertahankan kehormatannya. Sampai kemudian Yahudi ini bersiasat dengan mengikatkan kainnya. Sehingga ketika wanita ini, muslimah ini berdiri, maka terbukalah hijabnya. Maksudnya orang Yahudi itu banyak akalnya. Sehingga dia berteriak. Dan kemudian seorang muslim kemudian bertindak membela dan membunuh laki-laki Yahudi tersebut. Yang pada akhirnya seorang muslim ini pun juga terbunuh oleh orang Yahudi yang lainnya. Sehingga terjadi peperangan dengan kaum muslimin. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang fokus pada wanita ini. Bagaimana dia berusaha mempertahankan, memperjuangkan kehormatannya. Perjuangkan kehormatannya agar tidak terbuka hijabnya. Hingga berakhir dengan seperti pengepungan atau peperangan dengan kaum muslimin. Maka ini adalah bukti bahwasanya Islam itu memuliakan kaum wanita. Maka ini adalah bukti bahwasanya Islam itu memuliakan kaum wanita. Gara-gara seorang wanita kemudian terjadi sebuah peperangan. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Ini sebagai bukti bahwasanya pembelaan Islam terhadap kaum wanita. Maka jangan percaya kalau ada propaganda untuk menyudutkan Islam, bahwasanya Islam itu mengekang wanita, Islam itu tidak memberikan kebebasan kepada wanita, Islam itu melecehkan wanita, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak memahami agamanya,
Bagi orang-orang yang tidak memahami agamanya, tidak belajar, maka dia kemudian ikut dan menjadi corong orang-orang ini untuk memberikan stigma buruk terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang Islam sendiri. Jadi ya di antara faktornya adalah karena kebodohan terhadap agamanya, lemahnya imannya, terlalu mengidolahkan orang-orang kafir dan sebagainya. Salah satu contoh pemuliaan Islam, penghormatan Islam terhadap kaum wanita adalah apa yang terjadi ini. Jadi Islam membela kaum muslimin sehingga Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin gara-gara wanita ini, maka Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi ini. Ini adalah bukti yang nyata akan pembelaan Islam terhadap wanita. Yang mana hal itu tidak mungkin ada pada agama yang lainnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama Islam, wanita itu bisa ditaati oleh banyak laki-laki dari anaknya. Wanita itu lebih ditaati 3 kali tingkatan dibandingkan bapaknya, laki-laki, menjadi ayahnya. Ini adalah bukti bahwasanya Islam itu memuliakan wanita. Wanita itu disuruh di rumah, tidak dibebani untuk mencari nafkah. Jadi kalau ada wanita-wanita di kita yang kemudian terpaksa harus mencari nafkah karena suaminya tidak ada, ya tolong antum bantuinlah. Ya, apakah jika yang mampu menikahinya ya nikahilah, dipantas. Jika tidak ya jadi bantu diberikan usaha atau apa gitu ya. Dibantu atau beri sodako atau berikan jalan untuk berusaha. Gitu. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Sesungguhnya mereka ini tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi karena suatu keterpaksaan dia harus menghidupi anak-anaknya yang yatim, ya, menghidupi dirinya sendiri. Di mana negara tidak memberikan jaminan, ya, santunan gitu, seperti negara Islam yang memberikan santunan diambil dari Baitul Mal gitu. Sementara organisasi-organisasi Islam juga ketika memberikan santunan juga tidak ajak, ada momen-momen tertentu, tapi alhamdulillah daripada tidak. Itu pun ya kadang-kadang yang pilih nih Polonia tiga ini, sana itu kayak ini kak, ya kak, ya gitu. Ya manusiawi lah. Gitu. Jadi tolonglah dibantu. Karena Islam memuliakan wanita. Ya, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk mencari nafkah. Dia ditanggung oleh orang tuanya, bapaknya atau saudaranya ketika masih kecil. Ditanggung orang tuanya, bapaknya. Ketika sudah dewasa ditanggung oleh suaminya. Atau ketika tidak punya suami, saudaranya, pamannya atau saudara laki-lakinya. Maka para ibu-ibu kalau kalau suaminya kasih santunan kepada saudarinya, gitu, kepada mbaknya atau pada adiknya, itu memang sudah kewajiban dia, termasuk memberikan santunan kepada ibunya. Ketika sudah tua, tidak ada suami, maka dia menjadi tanggungan anak laki-lakinya. Ya. Jadi ibu-ibu jangan protes sama suaminya. Ya udah mbok muai, jangan gitu. Memang dia kewajibannya itu. Ya, kewajibannya. Bahkan istrinya itu jadi tanggungan dia. Wanita tidak diberikan kewajiban, tidak diperintahkan atau tidak wajib baginya untuk mencari nafkah. Dia jadi tanggungan suaminya. Makanya diajak pulang ke rumah suaminya. Diberikan sandang, pangan, papan, panggonan oleh suaminya. Ketika tidak punya suami, dalam tanggungan, kembali kepada tanggungan bapaknya atau saudaranya atau pamannya. Ya, ketika sudah tua, nggak ada yang ini saudaranya, anak-anaknya yang sudah besar, laki-laki. Jadi dia adalah wanita muslimah. Dia tercipta dari tulang rusuk, maka tidak dijadikan tulang punggung untuk menanggung keluarganya. Dimuliakan. Jadi disuruh di rumah saja. Yang Rasulullah SAW mengatakan kalau wanita itu
sholat wajib, berpuasa, kemudian taat kepada suami, jalan surganya mulus. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, harus taat ibu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu lagi. Kemudian setelah itu ya Rasulullah baru bapakmu. Ini semua adalah bukti akan penghormatan Islam terhadap wanita. Termasuk juga kenapa wanita itu dipoligami. Supaya terhormat, supaya tidak jadi pelacur. Ya, supaya terhormat. Tapi kemudian musuh-musuh Islam membuat julukan-julukan yang buruk untuk wanita, istri kedua, ketiga, dan sebagainya, sebagai pelakor, sebagai ini. Berikan julukan kepada laki-laki, laki-laki gak tahu diri, laki suka saya diusik. Dia mampu. Tapi kan adil itu sulit. Adil itu bukan untuk orang yang berpoligami saja. Adil itu juga untuk suami yang istrinya satu, harus adil. Adil itu juga untuk siapapun, termasuk penguasa, harus adil kepada. Tapi cap itu hanya untuk laki-laki yang poligami. Medeni, beda poligami. Dari syariat Islam. Jadi wanita yang dipoligami lebih terhormat karena punya suami daripada sendirian janda. Betapa nggak enaknya jadi janda. Sampai kemudian dia rela untuk dinikahi wanita laki-laki tua dan sebagainya. Yang penting orang yang ngayani. Sampai begitu. Belum lagi godaan-godaan janda. Ono janda bolong, ono janda ini. Tanduran itu ya. Janda kembang ya mana ya. Tapi ketika wanita itu jadi pelacur, malah dibanggakan sebagai tulang punggung keluarga. Dia tidak bergantung kepada negara, dia diopeni, diobati dan sebagainya. Ya. Padahal sesungguhnya tidak ada harga dirinya. Jalan sweet-sweety, ya, karena kedelok-delokan, gitu. Semua orang berani untuk melecehkan. Berbeda dengan wanita muslimah, diberukut. Ibarat barang yang berharga pasti bukan untuk dijemek-jemek. Lihat aja kadang-kadang harus buka bungkusnya. Tapi barang yang murahan, ibaratnya total sostel sing murahan pun ya dirubung laler, ya dirubung apa gitu, gak diplastiki gitu. Tapi kan jajan sing temenan enak ya diplastiki bungkus. Didemek wae gak oleh gitu. Pegang bayar. Makanya kalau orang itu tanya sama saya, bojone kok berukut tuh aliran opo itu? Aliran opo? Aku itu laki-laki pencemburu aku iki gitu. Dan saya bukan hanya laki-laki penyemburu, tapi laki-laki yang memuliakan istrinya. Gitu. Saya ini laki-laki memuliakan istriku, maka istriku tak berukuti. Gitu. Selain karena cemburu, juga saya memuliakan dia. Ibarat barang itu berharga ini, nggak semua orang bisa lihat. Ya, semuanya orang bisa pegang. Gitu. Tak berukuti sampai sikil-sikilin. Nah, gitu. Gak usah dalil. Kayak apa ya jeli-jeli dalil kan apa mas kan. Ya gitu jawab begitu aja. Aku ini laki-laki pencemburu gitu. Gak boleh istriku dilihat orang, tak culek meripati. Selain itu karena aku ini memuliakan wanita, saya muliakan. Ya. Dia nggak boleh pergi sendirian kecuali sama diriku. Bukan hanya tidur sama diriku, pergi pun harus. Ya, karena laki-laki perempuan nggak boleh keluar safar tanpa mahramnya. Jadi Islam inilah bukti Islam itu memuliakan wanita. Tapi itu dibalik. Gitu. Jadi dibalik gitu. Yang sah menurut Islam baik dikatakan jelek, yang melanggar syariat Islam dikatakan buruk. Dan stigma dengan stigma-stigma yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ambil pelajaran bagaimana wanita ini menjaga kehormatannya. Perjuangan, yang memperjuangkan kehormatannya. Yang mana Islam telah memberikan kemuliaan dengan kehormatannya itu dijaga. Ketika dia mau dibuka, dia berusaha melawan. Ya, berusaha. Bagaimana dengan wanita sekarang?
Jadi orang-orang non-Muslim itu, terutama orang Yahudi, berusaha untuk memusuhi Islam dengan berbagai cara, membuat momen event-event yang bisa menjadikan Muslimah itu membuka hijabnya. Ya, Muslimah itu buka hijabnya, mau karate harus copot jilbabnya. Gitu. Kalau nggak gitu, nggak usah ikut, nggak boleh. Mau ini, iya karate kemarin. Ya. Tapi ya bukan itu saja. Ada yang pujian-pujian tentang kecantikan dan sebagainya. Akhirnya wanita itu membuka kecantikan. Maka kalau jilbaban itu gak ketok ayu nih. Kok gak payu rabi dari mak ini. Jilbaban wah itu gak ketok ayu nih. Kok gak lihat bojo. Ada yang begitu. Gak ngerti kalau teman-teman yang ngaji itu senang yang berukut-berukut. Kalau yang ketok-ketok ngono ku ya akeh ngono ku. Akeh, tapi bukan selera aku ya Mas ya. Bukan selera aku. Jadi bagaimana dahulu wanita memperjuangkan kehormatannya. Tapi sekarang kemudian mudah sekali untuk tidak menjaga kehormatannya karena satu sedikit perkara. Bahkan kemudian menjadi corong-corong untuk mengatakan untuk membuka auratnya dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Padahal dahulu betul-betul diperjuangkan itu. Dia betul-betul diperjuangkan wanita ini sampai terjadi gegeran, perang sampai bunuh-bunuhan gara-gara dia mempertahankan hijabnya. Sampai kemudian tambah semangat si Yahudi untuk membukanya. Ya, berbeda, tambah penasaran, tambah muring-muring, tambah gergeten gitu. Ya, coba kalau dibuka biur, wis. Gitu mari gitu. Yo. Enggak gitu diperjuangkan. Ini ada kemuliaan kehormatan wanita. Yang mana jilbab itu melindungi dia, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatannya, menjaga keimanannya. Harus dijaga, dipertahankan, diperjuangkan. Jadi pentingnya dalam hal ini kita juga mengambil pelajaran pentingnya akan hijab bagi muslimah. Wanita Ansar yang dilecehkan tadi oleh Yahudi yang ingin melepas hijabnya, ya berusaha dan mempertahankan agar jilbabnya atau hijabnya tidak terlepas. Memperjuangkan harga dirinya, karena itu adalah sebuah harga diri bagi muslimah dengan hijabnya sebagai mahkota bagi dirinya. Yahudi sekarang berusaha untuk membuka juga. Dan mereka berusaha untuk membuka hijab-hijab muslimah dengan cara-cara yang halus seperti tadi. Ya, dengan membuat agenda-agenda, momen-momen, event-event gitu. Yang menjadikan kaum muslimin tertarik dan membuat event-event seperti itu. Ya, mula-mula mungkin gak dibuka, tapi diajak bergoyang. Kemudian kok bergoyang kok gak pantas, goyang kok berjilbaban. Ya, akhirnya merembet. Dalam acara-acara yang mungkin membawa nama-nama agama. Nah, gitu. Padahal wanita itu kita nggak boleh lihat wanita yang bukan mahram kita. Nah, ini malah diudokno, dikon dhuwur panggung joget-joget naudzubillah min dzalik. Otomatis kan yo delok. Ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin akan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka ya kepada antara wanita yang haram dipandang. Nah, kalau sudah ditampilkan seperti itu, lalu anaknya ngerengek, ayo pak delok pak. Sayang anak. Kemudian anaknya, bapaknya senang juga diajak anaknya. Jadi kebiasaan lah anaknya. Nah, ini semoga menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Yang benar itu bukan dengan banyaknya orang yang mengikutinya, tapi ukuran kebenaran tetap Al-Quran dan Sunnah. Dan ketahuilah bahwasanya Yahudi sejak zaman dahulu sampai sekarang sama saja kalau dia masih beragama non-muslim. Sama saja. Kalau dahulu mereka berusaha untuk membuka hijab kaum muslim, menelanjangi kaum muslimah, sekarang pun demikian. Bahkan sekarang caranya lebih canggih, tanpa kita merasa diperangi, tanpa kita merasa digiring untuk mengikuti mereka ini.
Dahulu sekolah-sekolah Islam liburnya hari Jumat karena memuliakan hari Jumat, hari yang mulia di dalam Islam. Hari raya mingguan. Kemudian dengan berbagai agenda jadilah minggu, moko gurune gak iso nih. Jumat. Gak iso ngajar, ada momen-momen. Jadilah minggu. Dulu Ahad namanya, sekarang jadi minggu. Terus sedikit-sedikit tanpa terasa. Di sekolah Islam liburnya Sabtu Ahad. Kayak Pak Bari, Sabtu Ahad. Boleh ini Jumat paling. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih mempertahankan. Ya. Artinya itu hal-hal yang kita tidak merasa gitu ya. Itu tidak merasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu masih banyak poin-poin faedah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Bani Nadir ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjutkan. Kita cukupkan dulu supaya tidak. Ya, monggo. Nah, kalau bagi mahasiswa atau siswa, bagi perempuan ini ada peraturan dari pemerintah itu harus kelihatan kupingnya ketika foto ijazah. Nah itu bagaimana Pak? Yang benar aja ada pemerintah ada aturan begitu. Iya, zaman itu ketika saya kuliah itu perempuannya harus buka juga supaya ada peraturan telinganya harus kelihatan seperti itu. Tapi kok banyak yang nggak kelihatan juga ada. Ya KTP juga isunya seperti itu. Nyatanya pakai jilbab ya bisa. Bahkan teman saya itu kalau ijazah pakai dibuka. Nah itu anakku yoga itu. Nah itu. Ya walaupun tidak cadaran, tapi ya tertutup. Nah istri saya KTP-nya juga nggak kelihatan kupingnya. Tertentu Pak. Hah? Pola kebijakan lokal. Artinya bukan dari pemerintah, ngeleng pemerintah wae. Karena ketika saya itu di SMA, di SMP, bahkan di MTS saya pun Pak di sini itu dulu itu seperti itu harus lepas juga sekelas MTS loh Pak ini Pak yang sekolah Islam. Ya sekarang ya sama jadi guru di ojo. Nah itu